Iqbal, ada bayangan tidak? Bayangan awal untuk mewujudkan meritokrasi pemerintahan di NTB ala Pak Iqbal. Apakah terlihat dari mutasi pejabat pemerintahan pertama kali yang mungkin akan dilakukan nanti, Iqbal? Kalau ada orang-orang yang mengaku bisa memberi jabatan, bisa siapapun dia, mau keluarga, mau tim, mau orang dekat, buat orang-orang yang percaya sama ucapan-ucapan seperti itu, saya kasih warning ya, siap-siap kecewa gitu. Janji sama semua teman-teman Pemprov, saya nggak akan memberikan beban apa-apa kepada teman-teman. Saya nggak akan minta setoran, saya nggak akan minta apa-apa. Saya akan cuma minta teman-teman bekerja maksimal, titik udah. Jangan lupa bahwa NTB itu adalah provinsi yang fiskalnya sangat miskin. Bukan hanya provinsinya yang miskin, fiskalnya sangat miskin. Udah miskin, nggak ada prioritas lagi. Sedih. Kalau lihat feature anggaran kita itu nggak jelas nih arahnya kemana gitu. Ini nggak jelas visi misinya siapa, ini ada yang ke kanan, ke kiri, ke depan gitu. Nah ini kita perlu streamlining supaya satu arah gitu. Anggaran itu, program itu, begitu kita lihat langsung tercermin, oh ini orang prioritasnya ke sini kelihatan. Karena ternyata good governance ini kuncinya adalah pada pemimpin sendiri begitu. Betul, ya, Mi Iqbal, yang harus tetap konsisten dan semangat dengan apa yang sudah diucapkan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman Insight, kita ketemu lagi dalam Insight Talk. Dan dalam edisi kali ini yaitu bincang-bincang rencana besar Iqbal Dinda untuk Nusa Tenggara Barat. Sementara Insight, pasti Anda semua sudah tahu bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU Nusa Tenggara Barat telah menetapkan pasangan lalu Muhammad Iqbal dan juga Indah Damayanti Putri alias Iqbal Dinda sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih periode 2025-2030. Dan berdasarkan hasil pleno KPU NTB, pasangan Iqbal Dinda berhasil meraih suara sebanyak 1.163.194 suara atau setara dengan 41,15% suara sah. Dan ini sekitar setengah dari seluruh jumlah pemilih di NTB. Bahkan pasangan Iqbal Dinda berhasil menang telak di 8 dari 10 wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Tentu banyak sekali harapan terkait kepemimpinan dari Iqbal Dinda. Untuk itu kali ini kita akan membahas tentang rencana besar Iqbal Dinda untuk Nusa Tenggara Barat. Dan tentu saja di studio Insight Talk kali ini kita sudah kedatangan tamu kehormatan yang luar biasa hari ini. Beliau adalah Gubernur NTB terpilih Nusa Tenggara Barat periode 2025-2030. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak luar biasa, biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Selalu humble dimanapun itu. Mi Iqbal, kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelumnya luar kami biasa. Nah, keadaannya yang luar biasa. Selalu luar biasa setiap hari keadaannya. Alhamdulillah. Berarti betul ya, tamu kita hari ini luar biasa. Karena keadaan juga luar biasa. Dan kami tim Insight Lombok juga mengucapkan terima kasih sekali lagi, Mami. Terima kasih. Meluangkan waktu yang sepertinya saya yakin. Saya juga makasih atas dukungan Insight Lombok selama ini dalam pemberitaan, selama saya kampanye sampai pasca kampanye juga terus berkolaborasi. Mudah-mudahan bisa tetap berkolaborasi ke depannya. Amin, amin, amin. Dan tentu Mami, kita ingin banyak berbincang-bincang terkait rencana besar Iqbal Dinda untuk NTB. Tetapi karena ini sepertinya perdana Mami menghampiri media setelah kemenangan. Ya, ini mungkin dengan Insight ya, dengan Insight Lombok ini yang perdana. Ini talk show pertama setelah penghitungan suara. Siap. Lalu saya juga ingin tahu kira-kira bagaimana perasaan dan tanggapan dari Mami setelah kemenangan ini, Iqbal. Satu, ada perasaan terharu sekali karena akhirnya kita bisa mencapai kemenangan, dan ini adalah kepercayaan yang luar biasa besar dari rakyat. Belakangan saya tahu bahwa di semua daerah yang memberikan dukungan kepada saya di atas 80% TPS-TPS itu rata-rata adalah TPS-TPS di tempat-tempat yang paling miskin di provinsi ini. Jadi sebagian besar pendukung kami itu sebetulnya adalah orang-orang yang sudah kehilangan harapan gitu, dan sekarang tinggal setetes harapannya dititipkan kepada kami gitu.
Mudah-mudahan kami bisa memenuhi harapan mereka untuk mengangkat mereka dari kemiskinan selama ini gitu. Kedua, ya alhamdulillah bahwa kita sampai di titik ini, dan buat saya yang tampak di depan itu bukan jabatannya, bukan apa namanya, bukan kemewahannya, bukan fasilitasnya, tapi yang tampak di depan itu adalah kerjaan besar yang harus kita lakukan gitu. Jadi inilah hasil pertama dari persiapan yang saya lakukan mungkin 10 tahun tuh. 10 tahun Mungkin lebih sampai dari 10 detik tahun. ini persiapan 10 saya tahun. nabung, saya mulai menggalang dari kecil-kecil. Kemudian persiapan yang serius itu sekitar 3,5 tahun lah. Dengan 3-4 orang sahabat-sahabat saya di sini mulai mengumpulkan puzzle-puzzle, kemudian menyusun gambar besar itu, dan alhamdulillah persiapan panjang itu tidak sia-sia, kita bisa sampai di titik ini. Persiapan panjang dan pasti tidak mudah ya Mami ya. Jadi itu tadi ya, bagaimana seorang Mami Iqbal, sosok yang kita kenal sangat humble, bisa saya katakan gitu, walaupun ini pertemuan kita yang pertama Mami. Ya, nggak tahu lah humble atau enggak, memang beginilah adanya. Gitu. Beginilah adanya, itu dia tadi catatannya, inilah adanya gitu ya. Nah, Mami Iqbal, kita sebelum berbincang-bincang, ternyata sebelumnya tim dari Insight Lombok sudah melempar ke netizen. Banyak masyarakat yang memang menaruh banyak harapan, lalu juga menitipkan banyak pertanyaan untuk Mami hari ini. Kita akan bisa komunikasi dengan netizen. Betul, kita akan lihat satu persatu dulu. Mami Iqbal, ternyata di sini ada beberapa pertanyaan yang tentu saja sudah dipilih oleh tim dari Insight Lombok. Mami bisa lihat juga di sini ada dari Ranun CXX. Pertanyaan yang pertama, Mami Iqbal, ada beasiswa khusus jurusan kesehatan ke luar negeri nggak? Nah, bagaimana Mami Iqbal? Boleh dijawab? Jawabannya ada. Ada. Saya sudah berjanji bahwa saya akan menghentikan penggunaan APBD untuk beasiswa, dan alhamdulillah saya sudah mulai mengumpulkan sejumlah beasiswa. Mudah-mudahan tahun ini rasanya kita bisa mulai mengirimkan. Lalu anggarannya dari mana kira-kira? Ya, saya sudah bilang dari awal kan bahwa skema beasiswa itu banyak sekali bertebaran di luar. Tinggal kita mau nggak menggunakan akses kita untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadi insya Allah tahun ini kita akan mulai mengirimkan mahasiswa kita untuk beasiswa di luar. Tapi bidangnya kami akan tentukan. Baik. Kami akan tentukan bidang-bidangnya yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan NTB 10-15 tahun ke depan. Salah satunya kesehatan. Baik. Isu pangan, pertanian akan kita dorong, teknik akan kita dorong, yang ilmu sosial entar dulu deh gitu. Nah, dulu deh kayaknya kita di Indonesia cukup maju di ilmu sosial itu, tetapi di teknologi pangan, teknologi pertanian, hal yang seperti itu yang akan termasuk kesehatan. Itu akan jadi prioritas kita nanti insya Allah. Baik, alhamdulillah ada kabar baik ya. Jadi ini kabar baik dari Mami Iqbal yang diberikan hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Mami. Ini soal lapangan kerja sepertinya dari lastreet.anz. Cari loker susah, perluas loker atau kursus apa gitu. Selanjutnya ada Ari W. Banyakin lowongan pekerjaan buat anak lulusan 2026. Nah ini nih, belum lulus sudah mikir loker. Boleh dibantu dipersiapkan kira-kira bagaimana? Ini ambisius banget, belum lulus sudah mau disiapin kerjaan. Begini, masalah lowongan kerja itu ada dua sisi gitu. Satu memang lowongannya sedikit. Ya. Kedua ada juga lowongan sebetulnya, tapi mencari orang yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk lowongan itu yang sulit gitu. Betul. Jadi PR kita ke depan adalah satu, mendorong lapangan kerja dibuka, kedua mendorong supaya anak-anak kita itu bisa memenuhi kebutuhan kerja yang ada. Link and match ini harus kita bangun dan arahnya memang ke situ insya Allah. Ini bukan membuka lowongan kerja ini bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan dalam satu malam gitu. Kita butuh waktu. Tolong beri kita kepercayaan, beri kita kesempatan untuk menyiapkan fondasinya. Insya Allah pada waktunya nanti teman-teman tidak akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Walaupun memang lulusan dari tahun ke tahun terus bertambah, lokernya memang masih sedikit ya, Mi ya. Dan sekarang ini kan juga PR-nya selain menyiapkan buat yang baru, membersihkan yang sudah terlanjur nganggur ini kan juga banyak. Bagaimana? Jadi mesti beresin yang sudah terlanjur nganggur ini supaya punya penghasilan, apakah dengan berwira swasta atau dengan masuk ke lowongan kerja yang tersedia karena ada investasi baru yang masuk gitu. Dua-duanya akan kita lakukan gitu. Berarti kedepannya untuk kursus-kursus pelatihan juga pasti akan diberikan. Pasti. Baik. Senang sekali ya hari ini banyak kabar baik untuk Motor Insight semua, dan ada beberapa pertanyaan lagi. Ini kayaknya pertanyaan paling banyak yang muncul kali ini buat Mi Iqbal. Ada pertanyaan soal perbaikan jalan. Perbaiki jalan
Terong Tawa biar jalannya mulus bagus. Wah, ini kayaknya paling banyak jalan Terong Tawa nih, Mami. Kita baca lagi. Ada dari Kios Atimas, tolong diperlebar jalur Sweta sampai ke Kayangan. Minimal 2 lajur biar gak macet lagi. Ada lagi dari Hamzani 4521, Pak Mai kerisaan terurung te. Darak guna tebedue DPR nih, dek mele kerisaan terurung. Ya Allah, gama kayu. Gimana nih? Cuman permintaan saja perbaiki jalan-jalan rusak se-NTB sampai di tempat yang keselit-keselit. Nah, ini yang keselit-keselit biar orang dilirik nih. Kapan jalan di desa Segalanyar menuju ke desa Troai diperbaiki? Sudah 15 tahun rusak parah. Ada lagi, apakah Bapak Ibu Gubernur NTB bisa perbaiki jalan-jalan yang ada lubangnya atau yang belum rapi jalannya? Lagi-lagi jalan. Apakah jalan Terong Tawa nanti akan go nasional? Gimana Mi? Ini kayaknya masalah memang jalan. Isu yang paling banyak dirasakan itu adalah infrastruktur dasar yang memang tidak tersedia atau tersedia tapi dalam kondisi yang buruk gitu. Nah, ini kita lagi streamlining program dan budget kita. Jangan lupa bahwa yang punya tanggung jawab untuk infrastruktur itu bukan hanya provinsi tapi juga ada kabupaten kota. Sehingga insya Allah ke depan kita akan perkuat koordinasi dengan kabupaten kota sehingga jangan fokus ke satu jalan, provinsi di situ, kabupaten di situ. Kita bagi-bagi tugas, mana yang sudah digarap kabupaten sudah kabupaten, mana yang digarap provinsi mana yang digarap oleh nasional gitu. Jadi kita bagi tugas dan kita pastikan kalau ada yang kondisi jalannya basically sudah oke, namun ada kekurangan sedikit-sedikit, kita fokus yang sama ke tempat yang sama sekali belum punya jalan atau jalannya dalam kondisi yang sangat buruk. Kemarin saya turun ke Bima karena banjir, kemarin, kemudian saya datang ke sana sama teman-teman untuk saya bawa beberapa kadis juga untuk memberikan bantuan kepada teman-teman yang terkena banjir dan sekaligus melihat kondisi infrastruktur. Ada yang putus, ada yang rusak jalannya, jembatannya putus gitu. Nah, insya Allah itu akan segera kita intervensi dulu untuk membuat ekonomi berjalan dulu, basic dulu. Nanti sambil jalan kita perbaiki. Tapi yang penting sekarang jangan sampai terputus dulu ekonomi. Akses ekonominya, mobilitasnya dulu gitu. Begitu juga dengan tempat-tempat lain nanti. Nah, kita sudah mulai melakukan pendataan ini, tapi kita lagi mengatur pendanaan di budget. Kita jangan lupa bahwa NTB itu adalah provinsi yang fiskalnya sangat miskin. Bukan hanya provinsinya yang miskin, fiskalnya sangat miskin. Udah miskin, nggak ada prioritas lagi. Sedih. Kalau lihat feature anggaran kita itu nggak jelas nih arahnya kemana gitu. Ini nggak jelas visi misinya siapa ini, ada yang ke kanan, ke kiri, ke depan gitu. Nah, ini kita perlu streamlining supaya satu arah gitu. Anggaran itu, program itu, begitu kita lihat langsung tercermin, oh ini orang prioritasnya ke sini kelihatan. Kalau di feature anggaran kita yang sekarang itu nggak kelihatan prioritasnya. Seperti orang nggak punya prioritas gitu. Baik. Jadi itu yang kita benahi dulu. Insya Allah infrastruktur dasar memang harus dibangun. Tadi ada pertanyaan mengenai jalan ke Kayangan, insya Allah itu sudah janji politik. Dalam 5 tahun ini insya Allah kita akan wujudkan pot to pot gitu, dari Lembar sampai Kayangan itu akan kita siapkan gitu, insya Allah. Baik, amin. Ya, ini doakan juga ya semua riset yang ada di rumah. Luar biasa. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, Mi Iqbal, dari Alif Khairullah 0804, program yang pertama kali akan dilaksanakan oleh Mi Iqbal. Lalu ada Pendiang Soleh, apa yang akan dikembangkan di NTB ini? Nah, ini pertanyaan dari sepertinya bukan 2 netizen ini saja, Mami. Pertanyaan dari banyak orang yang ingin tahu kira-kira apa sih rencana Mi Iqbal ke depannya untuk Nusa Tenggara Barat. Kalau yang dari Pendiang Soleh ini mengenai apa yang dikembangkan di NTB ini kayaknya panjang nih ceritanya nanti. Nanti aja sambil jalan kita diskusi, tetapi kalau program pertama kali yang akan dilakukan adalah menata birokrasi. Karena kita nggak mungkin lari cepat. Dengan begitu banyak permasalahan ini, kita butuh lari cepat sekali gitu. Dan kita nggak bisa lari cepat dengan birokrasi seperti kondisi sekarang ini. Kita perlu tata ulang birokrasi ini, kita perlu restructure, reform lagi birokrasi ini supaya bisa lari cepat gitu. Jadi tahun ini saya akan banyak fokus ke penataan ulang birokrasi, insya Allah. Baik. Kita masih membahas tentang rencana besar Iqbal Dinda untuk Nusa Tenggara Barat. Dan kalau tadi banyak netizen kita yang bertanya tentang jalan, beasiswa, dan lain sebagainya. Dan terkait juga apa sih yang mau dilakukan sama Iqbal Dinda nih ke depannya gitu. Dan sebagai Gubernur NTB terpilih ini banyak masyarakat yang
terkagum oleh Mi Iqbal. Kenapa? Karena ternyata Mi Iqbal ini sendiri sudah beberapa tur maksudnya ke beberapa kementerian dalam Kabinet Merah Putih dan bahkan sudah berkunjung ke Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo sebelum dilantik loh sama Ton, dan bahkan ini menuai pujian dari banyak masyarakat Nusa Tenggara Barat, belum dilantik tapi sudah mulai kerja, dan bahkan banyak masyarakat kita yang berkata sat-sat sekali ya Mi Iqbal ini gitu. Dan ternyata di sini banyak yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang mendorong Mi Iqbal sampai akhirnya kerja cepat seperti ini padahal belum dilantik tapi sudah bergerilya sepertinya. Begitu sebetulnya begitu sudah ditetapkan oleh, bahkan begitu penghitungan suara dan kita melihat bahwa kita menang, itu sudah clear sebetulnya bahwa masyarakat NTB sudah memberikan amanah dan kepercayaan. Baik. Jadi mereka sudah menaruh harapan ke kita. Gitu. Sementara kita lihat di depan, waktu cuma 5 tahun. 5 tahun itu is very short period of time gitu, sangat pendek gitu, dalam ukuran sejarah sangat pendek. Sementara kita mau menciptakan sejarah, mau membangun sejarah barunya NTB, jadi itu sangat pendek. Itu membuat saya deg-degan gitu. Saya pikir nggak bisa lah menunggu gitu. Udah Bismillah kita mulai aja kerja gitu. Dan saya ketemu dengan Presiden, saya sampaikan kesiapan kita untuk mendukung program-program Presiden dan sekaligus minta dukungan beliau untuk program-program kita. Dan satu isu yang kita bicara banyak tuh dengan Presiden mengenai masalah kemiskinan gitu. Jadi itu salah satu fokus bersama untuk mengentaskan kemiskinan itu gitu. Kemudian saya bertemu dengan menteri-menteri sama karena Presiden juga bilang yang mulia, beliau masih manggil saya yang mulia gitu karena dulu dubes kan, jadi dubes gitu. Terus mulai temui menteri-menteri. Oh siapa? Saya sudah bikin janji dengan menteri-menteri juga untuk ketemu, dan ini masih terus saya ketemu dengan menteri-menteri, minta atensi, minta perhatian beliau-beliau untuk memberikan dukungan kepada NTB, dan mereka semua berjanji memberikan dukungan. Sekarang tinggal kita mau nggak kita serius untuk memfollow up itu, karena itu kita perlu benahin birokrasi ini supaya siap berlari. Saya keluar, saya ketemu dengan investor juga gitu. Dan saya selalu tekankan kepada investor, kayaknya mereka tuh ada kayak trauma gitu ya. Jadi saya selalu tekankan, look, saya tuh nggak punya kepentingan ya, saya bilang. Hidup saya udah selesai, saya bilang. Saya tuh cuma pingin rakyat saya sejahtera, rakyat saya makmur. Saya nggak punya kepentingan apa-apa, saya nggak akan ganggu kamu, saya akan fasilitasi kamu dengan segala kemampuan saya supaya kamu nyaman nanti investasi di NTB. Terakhir saya ketemu 2 hari lalu, itu dengan Emily. Emily itu bosnya Vale yang dari Kanada. Kemarin setelah kunjungan ke Vale, saya di Dompu, saya telepon, saya minta ketemu, dia terbang dari Kanada ke sini, kita ketemu hampir 3 jam kita diskusi mengenai Vale gitu. Dan saya tekankan beliau, saya nggak punya kepentingan apa-apa, saya cuma pingin 2 hal. Satu, rakyat di lingkar tambang ini nanti harus sejahtera gitu. Dan ini yang ingin saya lakukan untuk mereka gitu. Kedua, lingkungan ya, karena kami akan wariskan lingkungan ini ke generasi berikutnya. Jadi make sure bahwa lingkungan ini terjaga dengan baik, tidak ada kerusakan lingkungan akibat tambang. Dan itu komitmen bersama dengan dia gitu. Saya cari, kan saya udah janji juga bahwa kita nggak bisa rely on hanya mengandalkan APBD gitu. Makanya kemarin saya udah dapat komitmen untuk nanti insya Allah kita segera akan membangun kita lagi cari tempat, dan gedungnya nanti sudah ada yang mau bantu untuk bikin yang namanya Science Center gitu. Science Center yang seluruh peralatan, seluruh isinya akan ditanggung oleh teman, dan salah seorang teman tujuannya adalah untuk membuat anak-anak usia 8 sampai 16 tahun itu mencintai sains. Gitu. Jadi di situ nanti mereka latihan, dan semua biayanya sampai 2 tahun ke depan itu ditanggung oleh tidak pakai APBD gitu. Kita hanya menyediakan tempat saja nanti. Itulah hal-hal yang saya coba lakukan, yang saya bisa cicil di depan gitu ya. Dicicil mulai dari sekarang, karena menurut Mi Iqbal 5 tahun ini adalah waktu yang sangat singkat untuk menciptakan sebuah sejarah baru. Sangat singkat. Banyak masyarakat yang beranggapan ini kayaknya 5 tahun kan cukup waktunya. Ternyata enggak ya Mi ya. Sangat singkat. Kalau diukur dari problem yang kita hadapi, rasanya 5 tahun itu luar biasa singkatnya gitu. Berarti memang di sini kemarin Mami seperti yang sudah dijelaskan, bukan sekedar silaturahmi saja ya, tetapi datang tur ke Jakarta langsung membawa isu-isu strategis yang ternyata memang
untuk kemajuan Nusa Tenggara Barat. Betul, tapi kita harus follow up nanti itu karena saya akan membawa isu yang ada di dalam memori saya, yang saya pelajari dalam waktu singkat. Setelah masuk di dalam birokrasi, nanti kan akan lebih lengkap gambarannya gitu. Baik, berarti nanti akan lanjut lagi kolaborasi dan silaturahmi kembali ya. Pasti. Baik, kalau tadi tur ke Jakarta dan dengar-dengar Mami juga nanti akan melakukan tur internasional dan kita sudah tahu juga bahwa ternyata Mi Iqbal ini adalah mantan duta besar Indonesia untuk Turki periode 2019-2023 dan tidak heran rasanya dan tidak berlebihan kalau banyak masyarakat yang beranggapan bahkan ada yang memilih Mi Iqbal karena wah koneksinya Mi Iqbal ini pasti banyak nih di internasional akan menguntungkan Nusa Tenggara Barat. Kira-kira apa target yang hendak dicapai nanti untuk tur jejaring internasional? Ya, saya baru sempat ketemu dengan teman-teman dari Turki, dari Prancis, dari Kanada, baru sempat ketemu itu. Saya sebetulnya senang kalau pelantikan itu mundur gitu, karena ada kesempatan untuk pergi ke luar negeri tanpa harus izin, tanpa diomongin orang kan, habisin duit anggaran, karena kan pakai duit sendiri jalannya gitu. Sebetulnya, tapi memang saya belum terpenuhi keinginan saya untuk pergi ke beberapa negara yang ke Malaysia saya belum, kemudian ke Cina saya belum, ke Australia saya belum, tapi saya sudah komunikasi dengan teman-teman di sana, baik kedutaan maupun yang lainnya. Ini loh arah ke depan, ayo do something, let's do something together gitu. Jadi pesan itu sudah saya sampaikan ke semua teman-teman yang ada di luar dan sudah mulai berdatangan teman-teman itu sekarang, terutama para investor untuk ajak ngomong. Tapi saya selalu tekankan bahwa kamu kalau masuk ke NTB satu ekosistem ya, jangan hanya ngerjain satu hal tapi satu ekosistem dari hulu sampai ke hilir. Karena problem kita kan selama ini itu industrialisasi tanpa ekosistem industri gitu. Baik, berarti sudah ada jawaban dari Mi Iqbal sendiri. Ternyata dampak positif yang nanti akan didapatkan Nusa Tenggara Barat dengan jejaring internasional ini diharapkan nanti akan ada investor yang masuk dengan investasi yang sehat untuk Nusa Tenggara Barat. Kira-kira ke depan investasi sehat seperti apa yang akan diciptakan untuk NTB sendiri, Mi Iqbal? Kita akan banyak sekali mendorong investasi itu di sektor yang terkait dengan pangan. Jadi pertanian dan subsektornya, mulai dari agriculture, agroforestry, agromaritim gitu, perikanan. Karena itu adalah salah satu strength kita di NTB. Jadi itu yang akan kita mainstream ke depan. Tidak melulu soal pariwisata saja berarti. Pariwisata udah given ya, karena memang kita udah punya aset di pariwisata. Sekarang tinggal kita memanage pariwisata itu. Kan salah satu program kita ada menguatkan MICE, meeting incentive convention and events gitu. Dan itu disambut dengan antusias oleh pelaku-pelaku pariwisata maupun oleh investor di bidang tourism gitu dan hospitality. Mereka menyambut ajakan untuk memperkuat MICE itu. Baik, semoga kedepannya investasi di NTB tumbuh melesat dan sehat tentunya. Nah, Mi Iqbal, kemarin kita dapat informasi yang cukup menggembirakan bahwa ternyata di 6 Februari 2025 Iqbal Dinda akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo di Jakarta dan rencananya akan ada tasyakuran mengundang masyarakat NTB yang ada di Jakarta. Namun ternyata rencana tersebut dibatalkan. Batalin hari ini. Iya. Kenapa tuh ada pembatalan agenda tersebut, Mi Iqbal? Kayaknya pelantikannya mundur deh kayaknya. Hari ini ada berita. Jadi dimundurkan mungkin ke tanggal 18 mungkin, sekitar antara 18 sampai 20 pelantikannya. Baik. Tapi kalau pembatalan acara di Taman Mini itu, saya juga sudah bicara dengan teman-teman komunitas NTB yang ada di Jakarta. Saya sampaikan ada beberapa alasan. Pertama, presidennya sudah menyampaikan bahwa kondisi ekonomi kita membutuhkan kita untuk mengencangkan ikat pinggang, efisiensi. Jadi baru saja keluar instruksi presiden untuk efisiensi, mengurangi kegiatan seremonial. Jadi kita juga berempati lah dengan arahan presiden. Yang kedua, ini terlalu banyak orang akan berkumpul. Bayangkan ada 21 gubernur dilantik, hampir lebih dari 250 bupati wali kota juga akan dilantik. Kalau satu aja membawa 40 orang gitu. Itu akan terjadi akumulasi orang dalam jumlah besar. Jadi dari perspektif keamanan itu akan tidak kondusif untuk mengadakan pertemuan seperti itu gitu. Jadi insya Allah di lain waktu nanti kita akan adakan, kita pusatkan saja nanti di lapangan Udayana, ada syukuran bersama teman-teman PKL gitu, sederhana nanti di situ nanti insya Allah.
Baik, semoga nanti kita bisa bergabung bersama-sama ya Semotan Insya Insight Allah. dalam doa bersama dan tasyakuran. Betul. Walaupun di Jakarta dibatalkan, lebih hangat lagi kalau kita bisa laksanakan bersama di Nusa Tenggara Barat, Betul, begitu ya betul, Mi Iqbal. betul. Jadi terkait efisiensi anggaran dan juga keamanan begitu ya Mi Iqbal. Nah, Semotan Insight kita masih akan bertanya lebih banyak lagi terkait rencana besar dari Iqbal Dinda untuk NTB. Bagaimana Semotan Insight, semakin menarik ya perbincangan kita kali ini membahas tentang rencana besar Iqbal Dinda untuk Nusa Tenggara Barat. Dan sebagai Gubernur NTB terpilih, Mi Iqbal sendiri sudah melakukan berbagai kunjungan kerja yang diharapkan nantinya menjadi pemicu percepatan untuk pemerintahan di Nusa Tenggara Barat. Dan dua pernyataan yang paling terkenal untuk menjawab pertanyaan itu adalah keinginan mewujudkan meritokrasi pemerintahan dan juga upaya percepatan pengentasan kemiskinan lewat berbagai program. Dan selain itu saat ini juga ada beberapa jabatan kosong yang harus diisi di pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ada beberapa isu yang muncul, nanti akan kita bahas nih. Kira-kira nih, menanggapi berbagai isu yang muncul ini, ada beberapa oknum yang mengatasnamakan Mi Iqbal begitu ya, lalu menjanjikan ada posisi kosong nanti boleh nih. Kira-kira ini bagaimana Mami menanggapi hal ini? Karena saya yakin ini pasti banyak berseliweran di luar sana, Mi. Itu kan fenomena yang sudah bisa kita duga sebelumnya di setiap kemenangan. Kan saya bilang bahwa kemenangan itu banyak bapaknya gitu, tapi kekalahan itu kayak anak yatim piatu gitu. Jadi semua orang menjual dirinya bahwa dia bisa menjadi interlokutor untuk jabatan tertentu. Tapi ginilah, saya ini untuk maju menjadi gubernur, saya mengorbankan hampir seluruh karir saya. Hampir seluruh hidup saya korbankan gitu. Dan saya persiapkan ini 10 tahun gitu. Sendiri menyiapkan, lalu menyiapkan serius 3 tahun terakhir. Masa saya mau korbankan keinginan besar saya oleh sikap berkompromi dengan keinginan seperti itu. Jadi saya sadar bahwa untuk membenahi NTB, untuk memajukan NTB, kita butuh birokrasi yang kuat gitu. Baik. Untuk mendapatkan birokrasi yang kuat ini nggak ada jalan lain selain meritokrasi. So saya siap untuk membayar apapun gitu. Membayar apapun at any cost gitu loh, untuk membuat birokrasi ini baik dengan jalan meritokrasi gitu. Jadi saya tidak akan berkompromi dengan apapun gitu loh, dalam rangka meritokrasi ini. Saya udah bicara dengan tokoh-tokoh pendukung besar saya. Baik. Ada Pak Libede, ada NW, ada Pak Sukiman, ada Muhajirin, ada NU, semua mendukung gitu. Dan semua menyampaikan bahwa kami tidak akan membebani, kami siap memberikan dukungan untuk membenahi birokrasi ini. Itu yang membuat saya bahagia. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku bisa memberi jabatan, bisa siapapun dia, mau keluarga, mau tim, mau orang dekat, buat orang-orang yang percaya sama ucapan-ucapan seperti itu, saya kasih warning ya, siap-siap kecewa gitu. Baik. Siap-siap kecewa, karena saya tidak akan bernegosiasi dengan apapun. Cost-nya terlalu besar untuk bernegosiasi. Meritokrasi is meritokrasi. Kita harus tegas. Saya tahu kok. Nanti kalau saya menerapkan ini secara meritokrasi ini, akan banyak orang yang nggak happy. Baik. Akan banyak orang yang kecewa. Baik. Tapi menjadi pemimpin itulah konsekuensinya. Saya harus mengambil keputusan gitu. Dan saya tidak bisa membuat keputusan yang menyenangkan semua orang. Ya lebih baik saya ambil keputusan yang sesuai dengan janji saya gitu. Karena sayalah yang akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, saya yang akan mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Jadi insya Allah kita akan konsisten dengan meritokrasi ini. Baik, semangat. Karena ternyata good governance ini kuncinya adalah pada pemimpin sendiri begitu. Betul, ya, Mi Iqbal yang harus tetap konsisten dan semangat dengan apa yang sudah diucapkan begitu. Betul. Mi Iqbal, ada bayangan tidak? Bayangan awal untuk mewujudkan meritokrasi pemerintahan di NTB ala Pak Iqbal. Apakah terlihat dari mutasi pejabat pemerintahan pertama kali yang mungkin akan dilakukan nanti, Mi Iqbal? Arahnya ke depan adalah manajemen talenta. Baik. Itu idealnya. Itu basisnya adalah assessment salah satunya. Setiap orang harus di-assess. Tapi di awal ini nanti, tentu saja saya butuh BKD yang kuat kan ya, karena Badan Kepegawaian Daerah yang kuat. Kemudian BPSDM, ini dulu saya perkuat. Inilah nanti yang akan menjalankan program meritokrasi. Ini sebagai arm saya, sebagai tangan saya nanti untuk membenahi birokrasi ini. Jadi saya akan mulai dari membenahi BKD dan membenahi BPSDM dulu, dan nanti bersama-sama mereka nanti kita akan benahi. Kita sudah punya petanya.
Kita sudah punya petanya mau ngapain, mana yang mau direstrukturisasi dan sebagainya. Tetapi kita akan berusaha seobjektif mungkin buat teman-teman yang selama di Pemprov yang selama ini merasa sudah bekerja baik, tidak main-main politik, tidak mempolitisasi birokrasi. Buat teman-teman yang merasa punya visi sama dengan kita, ayo siap-siap ikut nanti dalam seleksi. Kita akan membuka seluas mungkin kesempatan. Kita ingin lihat jangan-jangan ada bakat-bakat dan potensi-potensi yang selama ini tidak diberikan ruang untuk muncul. Kami ingin melihat kalian muncul. Ini pesan saya, kami ingin melihat semua potensi muncul. So siapkan diri untuk muncul, kami akan tangkap nanti insya Allah gitu. Dan kami akan lakukan yang terbaik. Kemarin saya ke Turki, salah satu yang saya minta adalah saya minta beasiswa untuk birokrasi saya. Saya minta, di beberapa negara saya minta birokrasi saya. Karena saya ingin kuatkan kapasitas teman-teman di birokrasi. Dan insya Allah, paling tidak saya berjanji 5 tahun ke depan, mereka yang baik, mereka yang bagus, mereka yang punya potensial pasti akan dapatkan kesempatan untuk maju gitu. Itu artinya meritokrasi ini akan benar-benar Iqbal akan segera lakukan dengan pertama terlebih dahulu memperbaiki BKD dan melakukan asesmen kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan mumpuni untuk bidang tertentu. Betul. Harapannya kira-kira seperti apa nanti? One day nanti kalau kita sudah menjalankan manajemen talenta itu, sudah nggak perlu lagi kita pakai seleksi dan sebagainya. Setiap orang itu sudah tahu arah karirnya, sudah tahu. Dia bisa berkembang, udah tahu. Dan saya janji sama semua teman-teman Pemprov, saya nggak akan memberikan beban apa-apa kepada teman-teman. Saya nggak akan minta setoran, saya nggak akan minta apa-apa. Saya akan cuma minta teman-teman bekerja maksimal, titik udah. Bekerja sebaik mungkin untuk rakyat. Nggak usah mikirin kesejahteraan, itu tugas gubernur. Memikirkan kesejahteraan teman-teman nanti. Gitu. Karena tadi persiapannya sudah dipersiapkan, petanya sudah ada, berarti meritokrasi siap untuk segera diwujudkan, Iqbal. Insya Allah. It will take time, gitu, butuh waktu karena sekarang proses itu kan membutuhkan persetujuan BKD, BKN, kemudian Menpan nanti. Tapi petanya kita sudah punya dan kita akan segera nanti melakukan kick off proses ini nanti. It will take time lah. Mudah-mudahan dalam 6 bulan pertama itu saya akan banyak fokus untuk menata birokrasi gitu. Insyaallah. Baik, ada tambahan sedikit lagi, Pak Iqbal. Kita akan membahas sedikit terkait anggaran. Nih, kenapa APBD. Lagi anggaran? Awal tahun 2025 ini kan anggaran APBD sudah mulai dijalankan. Bagaimana terkait dengan cita-cita good governance yang sering Pak Iqbal sampaikan pada saat masa kampanye? Sudah berjalan, Pak Iqbal bahkan pelantikan mundur, Pak Ngi, tanggal 18 Februari. Dan infonya ada proyek-proyek yang sudah direservasi atau di booking. Ini bagaimana Mami Iqbal menanggapi isu tersebut? Ini lagi, berarti sudah sering dengar nih. Gimana, saya ini kan 28 tahun di birokrasi gitu. Ketika saya melakukan pertemuan dengan Bapeda, mungkin waktu pertama kali mungkin 5 jaman lah ketemu dengan Bapeda. Nggak sulit kok. Buat orang yang sudah besar di birokrasi nggak sulit untuk mendeteksi bahwa there must be something wrong di sini. Itulah sebabnya saya membuat secara informal tim transisi, karena ini belum resmi sebagai tim transisi. Saya minta teman-teman ini untuk melakukan medical check up gitu. What's going on gitu. Saya perlu tahu peta masalah yang ada, terutama terkait dengan program dan anggaran. Yang menurut saya tidak ada cascading gitu, sehingga program itu scattered gitu, ini ke kiri, ke kanan, ke depan, ini kemana sih arahnya gitu, prioritasnya apa sih gitu. Jadi wajar kalau kita tidak mencapai apa-apa, kalau sistem penganggaran dan programmingnya seperti itu. Nah, tim transisi ini sudah membedah banyak hal gitu, dan itu sepenuhnya atas permintaan saya dan itu adalah tanggung jawab saya. Jadi semua langkah tim transisi ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya sudah sampaikan juga ke DPRD bahwa saya bertanggung jawab terhadap langkah-langkah tim transisi. Mereka tidak membuat keputusan, mereka tidak membuat kesimpulan, mereka hanya menyerap data, informasi untuk saya pelajari dan saya putuskan. Jadi saya yang mengarahkan mereka untuk melakukan banyak hal. Setelah saya mempelajari terus, mereka feeding saya dengan informasi data yang mereka peroleh dari proses diskusi dengan OPD dan sebagainya. Tapi insya Allah teman-teman, niat saya cuma satu. Saya ini merasa hidup saya sudah selesai. Saya cuma ingin lihat NTB lebih baik. Amin. Jadi kalau ada sesuatu langkah saya yang tidak menyenangkan, udahlah itu adalah cost yang harus
dibayar untuk membuat NTB yang lebih baik. Itu niat baik dari seorang Iqbal. Tapi ternyata kita tidak tutup mata, tidak tutup telinga bahwa ada saja oknum-oknum yang mencatut nama Iqbal untuk menjanjikan jabatan, menawarkan jabatan, dan juga proyek-proyek tertentu. Kira-kira ada sanksi atau peringatan dari Iqbal terhadap oknum tersebut, Mi? Saya kasih pesan kepada semua orang yang ada di NTB, kalau ada orang-orang yang membayar untuk proyek, membayar untuk jabatan, siap-siaplah untuk kecewa gitu. Karena saya tidak akan membiarkan diri saya dikendalikan oleh siapapun gitu loh. Karena silahkan semua orang boleh memberi masukan, tetapi saya yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan, saya yang bertanggung jawab kepada rakyat, saya akan putuskan itu. Saya akan putuskan semuanya yang terbaik buat NTB gitu. Walaupun ini mengecewakan banyak orang, tetapi akan lebih banyak orang lagi yang terselamatkan begitu ya, Mi ya? Nggak apa-apa lah kalau ada orang kecewa, yang penting rakyat nggak kecewa dalam jangka panjang gitu loh. Betul. Aplaus dulu untuk yang ini, saya sepakat sih. Baik, Iqbal, sedikit lagi terkait anggaran. Ini kan memang lagi-lagi dari tahun ke tahun, anggarannya kurang, ini tidak bisa, program ini tidak berjalan karena anggaran. Lagi-lagi anggaran yang dibahas. Dan bahkan Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan agar menerapkan efisiensi anggaran. Dan akan tetapi setiap kepala daerah kan punya visi misi tersendiri untuk membangun daerahnya. Dan Iqbal sendiri juga pada saat kampanye banyak sekali program-program bagus termasuk good governance-nya. Kira-kira Pak Iqbal bagaimana memanfaatkan anggaran di tengah APBD kita yang bisa dikatakan terbatas, cukup sedikit menurut Iqbal? Gimana, Mi? Kita sudah tahu kok bahwa APBD kita itu kan, fiskal kita itu sangat miskin gitu ya. Untuk ukuran provinsi yang punya 6 juta rakyat gitu, udah miskin. Jadi insya Allah 5 tahun ke depan saya nggak akan ngeluh mengenai masalah anggaran gitu. Tapi saya melihat ada peluang kalau kita melakukan efisiensi, refocusing. Itu tadi kita nggak fokus sehingga nggak ada hasilnya gitu, nggak bisa diukur hasilnya karena kita nggak fokus gitu. Jadi ada keperluan untuk refocusing anggaran itu, kemudian ada keperluan untuk efisiensi anggaran. Kita perlu ngecek juga pendapatan, manajemen aset dan pendapatan kita itu sangat lemah sehingga banyak potensi pendapatan lain yang tidak tergarap dengan baik atau memang tidak diurus selama ini gitu, potensi pendapatan itu gitu. Aset kita juga belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal kita punya aset yang nilainya itu mungkin di atas 5 triliun mungkin aset-aset kita, bahkan lebih mungkin gitu kalau kita hitung gitu loh. Jadi itu juga belum termanfaatkan dengan baik. Sama sumber-sumber pembiayaan alternatif yang di luar APBD juga kita akan mainstream, kita akan harus utamakan supaya bisa memberikan pemasukan kepada pemerintah nantinya. Peluang untuk itu dengan kondisi saat ini insya Allah cukup besar. Yang penting kita konsisten aja. Baik, kuncinya konsisten begitu ya, dan semangat selalu untuk Iqbal. Sekali lagi Iqbal, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang luar biasa di tengah kesibukannya hari ini. Dengan senang hati. Sudah menjawab banyak pertanyaan dari netizen yang begitu random ya. Lalu kita juga sudah tahu apa rencana besar ke depannya yang akan diwujudkan untuk Nusa Tenggara. Tapi sebenarnya pertanyaan dari netizen itu adalah kegelisahan yang sudah menahun gitu ya. Jadi nggak ada hal baru sebetulnya. Ya pasti itu lagi, itu jalan, lapangan pekerjaan, yang itu sudah kita detect sejak sebelum kita maju jadi gubernur bahkan gitu loh. Dan semoga saja Iqbal bisa mewujudkan harapan baru dari banyak masyarakat kita yang sudah menahun dengan permasalahannya tersebut. Sedikit lagi Iqbal. Ada waktu 5 tahun, mungkin kita nggak bisa overnight, nggak bisa menyelesaikan itu semalam, tapi mudah-mudahan dalam 5 tahun itu kita bisa pelan-pelan kita selesaikan. Setidaknya fondasi untuk penyelesaian masalah itu sudah tercipta dalam 5 tahun ini insya Allah. Baik, sedikit nih, komitmennya kira-kira ke depan seperti apa untuk Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan program-program yang luar biasa untuk NTB makmur dan mendunia ini? Fokus, saya komitmen akan fokus, konsisten dengan semua janji kampanye saya. Kedua akan fokus untuk untuk membangun NTB dan membuat NTB lebih baik. Karena itu selalu saya tekankan kan ke teman-teman dari awal sejak saya kampanye, I'm done. Saya udah selesai, saya merasa udah selesai hidup saya. Saya ini menginfakkan diri saya sekarang ini untuk NTB, untuk membuat NTB lebih baik gitu. Jadi I will do my best gitu. Semua kemampuan yang saya miliki, waktu yang saya punya akan saya kerahkan untuk membuat NTB lebih baik. Nah, dalam 3-4 bulan, 6 bulan ke depan, saya akan fokus menata birokrasi,
Jadi saya mohon maaf kepada banyak orang mungkin yang mengundang ke sini, mengundang ke situ. Saya terpaksa ngurangin sekarang supaya saya bisa fokus di kantor untuk membenahi fondasi ini, birokrasi ini, supaya ke depan kita bisa lari gitu. Baik, terima kasih sekali lagi buat Mi Iqbal. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi, luar biasa. Baik, Sobat One Insight, tentu sangat berbahagia sekali hari ini kita sudah mendengar banyak harapan baru yang diucapkan langsung oleh Mi Iqbal. Tentu saja kita doakan bersama-sama masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk kepemimpinan Iqbal Dinda ke depannya berhasil dan sukses, dan seperti yang kita sudah ketahui bersama dari obrolan kita tadi bahwa Mi Iqbal akan bekerja dengan sistem good governance sesuai dengan kampanye yang telah disebutkan sebelumnya. Sekali lagi garis bawah itu, good governance. Good governance ya. Good governance. Tetap konsisten dan juga fokus untuk terus bekerja. Sekali lagi semangat terus. Mohon doanya sukses supaya saya dijadikan pemimpin yang amanah dan adil. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk Sobat One Insight yang sudah menyaksikan Insight Talk kali ini. Kita sudah membahas tentang rencana besar Iqbal Dinda untuk Nusa Tenggara Barat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe YouTube Insight Lombok dan juga Insight Lombok di kanal media sosial kamu. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.